Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih berada di pertemuan 2, melanjutkan yang bagian 1 tadi ya. Pada pertemuan 2, bagian 2 ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear. Persamaan linear merupakan bentuk ekspresi aljabar yang terdiri dari sejumlah n suku, sehingga pada tiap suku terdapat variabel tunggal dengan pangkat sebesar 1. Nah, kita lihat ini bentuk umumnya ya. Ini A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai di sini AN kali XN sama dengan B. Di sini ada ketentuan bahwa AI itu tidak boleh 0. AI-nya itu merupakan indeks ya dari 1 sampai dengan N. Nah, di sini kita identifikasi bahwa variabelnya itu ada sebanyak N, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian di sini A1 itu sebagai koefisien dari X1, A2 itu sebagai koefisien dari X2, A3 koefisien dari X3, dan AN itu koefisien dari XN. Kemudian B itu adalah konstanta atau suku tetap. Nah, jika B mempunyai nilai 0, maka dinamakan persamaan linear homogen. Nah, seperti ini ya bentuk umumnya. Nah, ini untuk konstantanya yang bernilai 0. Nah, di sini ada beberapa contoh persamaan linear, bisa kita lihat di sini. Nah, ini terdapat 2 suku ya. Nah, di tiap suku ada variabel yaitu variabel X saja dan pangkatnya 1. Suku yang lain variabel Y pangkatnya 1. Nah, di sini konstantanya 7. Kemudian yang kedua ini variabelnya X saja ya. Ini cuma 1 suku dan variabel X-nya pangkatnya 1. Nah, kalau di yang sebelah sini terdapat 3 suku ya. Kemudian di tiap sukunya terdapat 1 jenis variabel dan pangkatnya 1. Kemudian di bawahnya ini terdapat 5 suku. Nah, ini merupakan contoh yang homogen ya. 5 suku dan tiap sukunya variabelnya itu 1 jenis. Ya, suku pertama X1 1 jenis, pangkatnya 1. Suku kedua X2 cuma 1 jenis ya dan pangkatnya 1. Nah, kemudian di bawahnya ini juga sama nih variabelnya M dan N ya. Ini terpisah di kedua suku ya. Kemudian ini setengah itu merupakan koefisien. Sedangkan di sini variabelnya cuma 1 jenis yaitu X ya. Di suku kedua 1 jenis yaitu Y dan pangkatnya 1. Di suku ketiga juga 1 jenis yaitu Z, pangkatnya 1. Maka ini semua merupakan contoh persamaan linear. Jadi linear itu konsisten artinya ya. Nah, gitu. Jadi kenaikannya konsisten. Kemudian di sebelah sini itu contoh yang bukan persamaan linear. Nah, kita bisa lihat saja langsung nih, walaupun tiap sukunya 1 jenis variabelnya, tapi dia berpangkat 2. Sedangkan di definisi itu harus pangkatnya 1. Nah, di baris kedua juga ini pangkatnya 3 ya. Kemudian di baris ketiga ini ada 1 suku yang variabelnya lebih dari 1 jenis. Nah, ini XY. Kemudian yang keempat ini merupakan contoh persamaan eksponen. Ini fungsi eksponensial yang kenaikannya tuh bisa berubah, bisa meningkat drastis. Kalau yang ini yang di dalam akar ini persamaan irasional. Dan yang ini persamaan rasional ya. Nah, ini bukan persamaan linear. Kalau dilihat grafiknya pun bukan seperti garis lurus atau bidang datar, bukan ya. Baik,
Ini adalah contoh persamaan linear dan bukan persamaan linear. Kemudian kita lihat beberapa jenis persamaan linear. Yang pertama ini persamaan linear satu variabel ya. Bentuk persamaannya seperti ini, AX sama dengan B atau bisa pula AY sama dengan B. Kemudian bentuk grafisnya itu berupa garis lurus. Nah, garis lurus ini terdapat dua jenis saja karena dia satu variabel, bisa tegak atau bisa datar ya. Nah, ini variabelnya bisa menggunakan X saja atau Y saja. Nah, kita lihat koefisiennya ini A dan konstantanya B. Ini contohnya ya, 2X sama dengan 7 contohnya. Kemudian ada lagi persamaan linear dua variabel. Kalau dua variabel, nah ini lengkap ya, X dan Y. AX plus BY sama dengan C. Adapun bentuk grafisnya itu berupa garis lurus tapi miring. Tidak tegak atau tidak datar. Kalau miring berarti dia memotong di kedua sumbu, ya, kedua sumbu X dan Y. Kemudian variabelnya ini X sekaligus Y. Koefisiennya A dan B dan konstantanya C. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Min 6X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian yang jenis yang lain adalah persamaan linear tiga variabel. Di sini kita lihat ya, bentuknya seperti ini, bentuk umumnya AX plus BY plus CZ sama dengan D. Di sini X, Y, Z itu adalah variabelnya ya. Nah, oh ya, ini bentuk grafisnya ini berupa bidang datar. Jadi bukan garis tapi bidang datar. Nah, di sini koefisiennya adalah A, B, dan C. Sedangkan konstantanya adalah D. Nah, ini contohnya ya, 2X plus 3Y min 7Z sama dengan 7. Itu contohnya. Nah, lanjut kita coba lagi di sini. Nah, ini adalah persamaan linear. Nah, ini untuk dua variabel ya. Kalau didefinisikan secara grafis, itu berupa sekumpulan titik-titik yang merupakan solusi dari fungsi linear sehingga membentuk suatu garis lurus. Jadi solusinya banyak ya. Nah, kita lihat di sini. Ini titik-titik ini adalah titik-titik koordinat yang memenuhi suatu fungsi linear tertentu. Nah, misalkan di sini ya kita namain X1Y1, X2Y2, X3Y3 ya. Sampai X5Y5. Mereka semuanya berbaris dalam suatu garis lurus. Karena mereka kalau disubstitusi ke persamaan linear AX plus B sama dengan C bisa masuk semua. Karena memenuhi ya, seperti ini contohnya. Nah, kita lihat lagi, ini bukan solusi. Yang X6Y6 ini bukan solusi. Dia terlihat dari gambar dia berada di luar barisan. Nah, ini di luar barisan. Jadi tidak konsisten loh yang ini. Nah, ini sebabnya karena kalau disubstitusi ke AX plus BY itu tidak menghasilkan C. Seperti itu ya. Nah, ini kita tinjau lagi beberapa bentuk persamaan linear ya dalam grafik. Nah, di sini persamaan linear satu variabel ini kita contohkan untuk X sama dengan K. Jadi grafiknya tuh tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian untuk yang satu variabel yang jenis yang lain laginya, misalkan Y sama dengan H. Jadi ini garis Y sama dengan H ini merupakan ya kumpulan titik-titik ya yang berbaris ya, seluruhnya tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, untuk yang satu variabel ini hanya bentuknya tegak dan datar gitu ya. Kemudian untuk persamaan linear dua variabel, bentuk garisnya ini, bentuk grafiknya berupa garis lurus tapi dia miring. Oleh karena itu dia dipastikan memotong kedua sumbu koordinat. Ya, bisa dipastikan memotong kedua sumbu koordinat. Berbeda dengan sebelumnya, dia hanya memotong di salah satu sumbu aja. Kemudian untuk yang tiga variabel ini bentuknya tiga dimensi ya.
Ini melibatkan 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Nah, sehingga kalau ditafsirkan ini berupa kumpulan titik-titik yang berbaris konsisten membentuk bidang datar. Ini bidang datarnya sangat luas sekali. Ya, ini hanya perwakilan saja. Baik ya. Jadi secara visual bisa Anda bayangkan beberapa persamaan linear dalam bentuk grafiknya. Sekarang kita akan pelajari tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu adalah sekumpulan persamaan linear yang jumlahnya berhingga dan membentuk sistem solusi bersama. Nah, kita lihat ini bentuk umumnya ya. Ini terdapat banyak ya, yaitu sebanyak M persamaan linear. Ini persamaan linear yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang ini yang terakhir yang ke M. Jadi di sini kalau misalkan tiap persamaan linear itu punya solusi, belum tentu kalau dipandang sendiri-sendiri belum tentu dia memenuhi di persamaan linear yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau memang ini membentuk suatu sistem, maka solusinya pun harus solusi sistem. Jadi solusi yang milik bersama, seperti itu ya. Nah, kemudian solusi sistem persamaan linear, nah ini bisa ditulis seperti ini misalkan ya. Untuk variabel pertama X1 itu solusinya S1. X2 itu solusinya S2, X3 itu S3, sampai Xn solusinya Sn. Namun bentuk penulisan ini sepertinya sangat panjang, jadi bisa ditulis dalam bentuk N pasangan terurut atau tuple ya. Sehingga boleh ditulis dalam bentuk pasangan yang sudah terurut sampai N di sini ya, sebanyak N. Ini udah otomatis nih terurut nih S1 ini pasti solusi yang mewakili X1, S2 itu solusi yang mewakili X2 sampai ini Sn solusi yang mewakili X ke N, seperti itu. Jadi udah otomatis nih terurutnya. Nah, kita lihat contoh di depan ini. Ini adalah sistem persamaan linear dua variabel yaitu X dan Y. Jadi kalau dua variabel paling sedikit ya ada dua persamaan linear. Pada sistem persamaan linear dua variabel ini dia mempunyai solusi 3, 2. Jadi ini maksudnya X-nya nilainya 3 dan Y-nya nilainya 2. Karena ini dapat disubstitusikan atau maksudnya memenuhi pada kedua persamaan linear ini. Nah, coba saja kita masukkan ya. Ini X plus 3Y sama dengan 9. Ini X-nya diganti 3, Y-nya kita ganti 2. Ternyata benar ya, sesuai. Nah, kemudian kita lihat di persamaan yang kedua, ini 2X plus Y sama dengan 8. Jadi kita ganti X-nya 3, Y-nya kita ganti 2 sehingga menghasilkan 8 di sini ya. Sesuai berarti. Lalu kita coba di bawahnya sistem persamaan linear tapi yang 3 variabel. Ini ada variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, ini mempunyai solusi bersama yaitu 1, 2, 3. Maksudnya ini X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, ini kebetulan nomor cantik ya solusinya. Ini kenapa dia jadi solusi? Karena coba kita cek satu persatu ke dalam 3 persamaan ini. Ternyata dia memenuhi semuanya. Kalau disubstitusikan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, ini semuanya pas ya. Masuk semua ke ketiga persamaan ini. Oh, berarti dia solusi ini adalah solusi sistem. Dia masuk ke seluruh persamaan linear dari sistem ini. Begitu maksudnya. Kemudian bagaimana cara kita mencari solusi sistem persamaan linear?
Di sini kita kasih contoh menggunakan cara grafis. Nah, ini saya kasih contoh ya. Tentukanlah solusi dari sistem persamaan linear di bawah ini menggunakan metode grafis. Untuk X plus 3Y sama dengan 9 dan 2X plus Y sama dengan 8. Adapun kita buat dulu ya bidang kartesiusnya di sini. Kita lukis garisnya satu persatu. Untuk garis yang pertama, X plus 3Y sama dengan 9. Kita tentukan titik potong pada kedua sumbu koordinat. Karena kita tahu bahwa ini pasti memotong kedua sumbu ya. Karena lengkap nih variabel X dan Y-nya. Dan di sini konstantanya juga tidak 0. Nah, dia setelah kita masukkan, ternyata dia memotong sumbu X ya, sumbu X itu berarti kalau Y-nya 0. Berarti ini di 90. Kemudian kalau titik potong di sumbu Y di 03. Nah, kita coba di sini gambar. Nah, seperti ini ya. Kemudian garis yang kedua, 2X plus Y sama dengan 8. Caranya juga sama, kita tentukan titik potong di kedua sumbu. Nah, titik potongnya itu kalau titik potong di sumbu X, Y-nya di-nolkan. Sebaliknya kalau titik potong di Y, X-nya yang di-nolkan. Sehingga didapat titik 40 dan 08. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Nah, kemudian ini sebetulnya garis ini kan kumpulan titik-titik yang memenuhi di sini. Kalau dipandang secara tunggal ya. Kalau di sini dipandangnya secara sistem, berarti kita akan mencari titik-titik yang memenuhi di kedua garis ini. Nah, otomatis titik tersebut merupakan titik potong dari kedua garis ini, yaitu di sini titik potongnya. Nah, inilah titik potongnya. Kita lihat koordinatnya berapa. Kita lihat ke X-nya yaitu 3. Bagian Y-nya yaitu 2. Oh, berarti ini koordinatnya adalah 3, 2. Nah, ini adalah solusi ya dari sistem persamaan linear ini yang ada di soal ini. Begitu ya, ini adalah cara grafik. Kemudian cara yang kedua adalah seperti yang Anda kenal waktu di sekolah menengah ya. Ini cara eliminasi dan substitusi variabel. Nah, langkah-langkahnya ya. Tentukan mana variabel yang akan dieliminasi. Kemudian buatlah koefisien variabel tersebut supaya sama. Yang ketiga, jika koefisiennya sama, maka lakukan pengurangan. Jika koefisiennya berlawanan tanda, maka lakukan penambahan. Nah, setelah didapat nilai salah satu variabel, lakukan substitusi ke salah satu persamaan, sehingga didapatkan pasangan titik solusi. Nah, misalkan di sini ya, kita ambil dalam bentuk umum saja. Ini yang akan dieliminasi adalah variabel X. Nah, kita lihat koefisiennya A dan C. Di sini caranya supaya mereka sama, berarti dikali silang. Nah, di sini kali C, di sini kali A. Jadi yang tadinya di sini AC, di sini kali CA, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini baris pertama ini dikali C menjadi ACX plus BCY sama dengan PC. Nah, begitu pula baris kedua ya. Sehingga nanti baris pertama dan kedua dihasilkan ini koefisien X-nya sama, yaitu A kali C. Ini juga A kali C, sehingga kita bisa lakukan di sini pengurangan ya. Ini pasti habis yang koefisien X-nya. Sehingga didapatkan Y-nya adalah bentuknya seperti ini nanti. Ini kalau dalam bentuk angka mungkin lebih sederhana ya. Nah, kemudian kita kan tadi dapatkan Y-nya. Y-nya nanti disubstitusi ya ke salah satu dari dua persamaan ini. Jadi kita menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, sehingga nanti kalau disubstitusi didapatkan X-nya. Nah, seperti ini. Ini juga kalau dalam angka bisa lebih sederhana. Nah, supaya lebih gampang kita coba ya dalam bentuk contoh ya. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti tadi. Persamaannya seperti yang tadi kita selesaikan pakai metode grafis.
Sekarang kita coba menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Di sini kita akan coba eliminasi variabel X-nya. Nah, berarti kita lihat di sini koefisiennya ini 1, ini 2. Supaya mereka sama berarti disilang. Dikali 2, ini sekali 1. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau dikali 2 jadi 2X plus 6Y plus 18. Kalau dikali 1 dia nggak ngaruh, tulis lagi aja ya. 2X plusnya sama dengan 8. Nah, ini kan sama tuh tandanya ya. Berarti kita kurangi. Nah, di sini kan pasti habis yang 2X dengan 2X. Tinggal kita kurangi 6Y kurangi Y. Jadinya 5Y. Kemudian 18 kurangi 8 jadinya 10. 5Y sama dengan 10. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan 2, kita substitusi ke salah satu dari dua persamaan ini. Kita pilih yang kita anggap mudah saja. Nah, di sini saya pilih ya ke dalam persamaan yang pertama, ini X plus 3Y sama dengan 9. Jadi Y-nya di sini kita ganti dengan 2. Jadi X plus 3 kali 2 sama dengan 9. Menjadi X plus 6 sama dengan 9, maka kita dapatkan X-nya 3. Jadi solusinya kita dapatkan 3 dan 2. Nah, ini solusinya sama ya dengan metode grafis yang sebelumnya tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh sistem persamaan yang 3 variabel. Nah, di sini ada SPL dengan 3 variabel, berarti minimal harus 3 persamaan. Nah, sebelum kita kerjakan, kita namakan dulu ketiga persamaan ini ya. Kita nomorin dulu. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian misalkan di sini yang akan dieliminasi adalah variabel X. Nah, di sini tidak harus X saja ya. Bisa aja Anda eliminasi Y dulu atau Z dulu, tergantung selera dan kondisi soal. Nah, di sini saya akan coba X dulu. Kita akan coba eliminasi X antara persamaan 1 dan 2. Nah, kita tulis lagi X plus 3Y min Z sama dengan 4, kemudian 2X plus Y plus Z sama dengan 7. Di sini karena koefisiennya belum sama, maka kita lakukan kali silang dulu. Di sini 1 dan 2, berarti kita kalikan 2 dan 1. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini koefisiennya sudah sama, maka kita lakukan pengurangan. Sehingga menjadi 5Y min 3Z sama dengan 1. Menjadi sebuah persamaan linear dengan 2 variabel, yaitu Y dan Z. Karena tadi X-nya hilang, ya dieliminasi. Nah, kita namakan ini persamaan keempat. Lalu eliminasi berikutnya harus X juga, tidak boleh yang lain. Kita akan coba di sini melihat kondisi soal. Kita eliminasi X antara 1 dan 3. Karena kita lihat nih koefisiennya sangat mudah untuk langsung habis. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau kita lakukan penjumlahan, di sini X akan otomatis tereliminasi. Di sini langsung saja kita jumlahkan. Sehingga menjadi 8Y min 3Z sama dengan 7. Nah, ini menjadi persamaan linear 2 variabel ya dengan variabel yaitu Y dan Z sama dengan persamaan keempat ya. Nah, kita lakukan tanda ini, kita tandain 5. Nah, kemudian antara persamaan 4 dan 5 ini kan variabelnya sama, YZ ini juga Y dan Z ya. Kita lakukan di sini eliminasinya Z. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi soalnya ini sudah sama koefisien Z-nya. Berarti langsung kita eliminasi yang bagian Z-nya. Sehingga di sini kita lakukan pengurangan menghasilkan min 3Y sama dengan min 6. Sehingga hasilnya adalah Y-nya 2. Kemudian kita dapatkan Y-nya 2, kita substitusikan ke salah satu dari persamaan 4 atau 5 untuk mendapatkan Z. Nah, kita coba masukkan ke persamaan keempat. Ya, kita ganti Y-nya dengan 2. Jadi di sini
5 kali 2 min 3Z sama dengan 1. 10 min 3Z sama dengan 1. Kita dapatkan Z-nya 3. Nah, setelah kita dapatkan Y-nya 2 dan Z-nya 3, kita substitusikan ya ke salah satu dari persamaan 1, 2, atau 3 ini. Nah, kita masukkan misalkan ke persamaan 1 ya. Nah, di sini X-nya, Y-nya 2 dan Z-nya 3. Sehingga menghasilkan X plus 3 sama dengan 4. Jadi X-nya dihasilkan 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan solusi dari masing-masing variabelnya. X, Y, dan Z. Sehingga solusinya kalau kita tulis dalam bentuk pasangan terurut, itu adalah 1, 2, 3. Nah, ini adalah cara eliminasi untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis solusi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita lihat yang pertama, ini jenisnya adalah mempunyai satu solusi. Nah, kita akan bagi telaah ke dalam 3 aspek ya, grafis, sifat, dan contohnya. Nah, dalam bentuk grafis, kalau mempunyai satu solusi, kedua garis, kalau berpotongan di satu titik, maka dia tidak akan pernah berpotongan lagi di titik yang lain. Dia cuma satu, di satu titik saja ya, seumur hidupnya. Di satu titik saja. Ini solusinya ditulis dengan XS, YS. Nah, ini adalah bentuk umum dari tiap persamaannya ya. Persamaannya bentuk umumnya kita buat dalam 2 variabel ini. Adapun sifat-sifatnya, kedua garis itu berpotongan di satu titik yang disebut solusi. Kemudian dia pasti memiliki gradien yang berbeda. Gradien itu kemiringan garisnya. Kemudian yang ketiga, maka berlaku perbandingan koefisien seperti ini. Nah, ini koefisien X-nya kalau dibandingkan itu berbeda dengan perbandingan dari koefisien Y-nya. Jadi A per C tidak sama dengan B per D. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Kita lihat di sini perbandingan koefisiennya 3 bagi min 1 dengan 1 bagi 2 kan berbeda. Nah, di sini juga sama, 7 banding 1 tidak sama dengan 4 banding min 12. Jadi bisa dilihat dari sifatnya ini ya. Kemudian yang kedua yaitu jenisnya yang tidak ada solusi. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari ketiga aspek ini? Yang pertama dari segi grafis. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuk grafisnya. Adapun sifat-sifatnya kalau kita hubungkan, kita lihat dari grafisnya, kedua garis itu sejajar. Sejajar berarti tidak akan pernah bertemu selamanya. Kemudian yang kedua, dia memiliki gradien yang sama. Kalau kemiringannya sama, berarti dia sejajar. Ya, bisa sejajar. Bisa pula berimpit. Nah, untuk yang berimpit nanti kita lihat ya sifat yang ketiga. Kemudian nanti dia akan berlaku seperti ini. Jadi koefisien X itu sebanding dengan koefisien Y, tetapi tidak sebanding dengan koefisien, tidak sebanding dengan konstantanya, yaitu P banding Q. Jadi A per C itu sama dengan B per D, tetapi tidak sama dengan P per Q. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini 3 banding 1 itu sama dengan 6 banding 2, tetapi tidak sama dengan min 9 banding 2. Coba contoh kedua. Min 5 banding min 2 itu sama dengan 10 banding 4. Tetapi dia tidak sama dengan 7 banding 11. Jadi terlihat dari contoh ini dia merupakan termasuk ke solusi yang mana ya, ke jenisnya ya. Kemudian yang ketiga itu mempunyai tak hingga solusi. Kalau kita lihat ya dari bentuk grafisnya,
Ini kita buat dalam dua warna, garis merah dan biru. Nah, ini garis biru persamaannya ini ya. Nah, garis merah juga ada, ini persamaannya. Nah, keduanya itu berimpit. Jadi kalau berimpit nanti ya terus sepanjang garis ini lurus sampai tahingga nih terus saja berimpit. Nah, berarti kita bisa tinjau sifat-sifatnya. Nah, berarti kedua garis ini berimpit. Kalau berimpit berarti berpotongan terus di tiap titik. Jadi solusinya tak hingga. Banyak tak hingga sepanjang panjangnya garis ini gitu ya. Garis ini tak hingga panjangnya. Kemudian dia memiliki gradien yang sama. Nah, kalau dia berimpit berarti kan dia mempunyai kemiringan yang sama. Seperti itu ya. Ini sifatnya sama seperti garis yang sejajar. Kemudian perbandingan antara koefisien X, koefisien Y, dan konstantanya semuanya sama. Seperti itu ya. Kita lihat di contohnya. Ini 3:1, ini 6:2, min 9 banding min 3 itu sama. Ini seolah-olah adalah hasil persamaan yang di bawahnya dikali 3 semuanya. Nah, kalau salah satu persamaan merupakan kelipatan persamaan yang satunya lagi di dalam satu sistem, maka dia berimpit. Nah, itu tadi ada 3 jenis solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita tinjau jenis solusi sistem persamaan linear yang 3 variabel. Ini tentunya lebih banyak ya, karena variabelnya juga banyak. Yang pertama bisa Anda lihat. Nah, terlebih dahulu kita mengilustrasikan satu persamaan linear 3 variabel itu diilustrikan dengan sebuah bidang datar. Kalau sistem persamaan linear dengan 3 variabel, ya berarti dengan 3 persamaan, maaf ya, berarti ada 3 buah bidang datar. Nah, untuk yang pertama ini terdapat 3 buah bidang datar yang masing-masing bidang datar ini mewakili tiap satu persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini dia sejajar ya ketiga bidang ini ya dengan jarak-jarak tertentu. Berarti ini artinya dia tidak pernah bertemu. Nah, berarti di sini tidak ada solusi. Nah, ketiga bidang terletak sejajar dan tidak membentuk satupun garis potong ya. Jadi garis potong pun tidak terbentuk, apalagi titik potong. Berarti nanti sifat keduanya berarti tidak terdapat titik potong. Nah, ini adalah jenis yang pertama, tidak ada solusi. Kemudian jenis yang kedua, ini ada 2 bidang datar sejajar, dia memotong satu bidang datar yang lain. Jadi ini jenisnya adalah tidak ada solusi juga. Di sini 2 bidang terletak sejajar dengan satu bidang lain, membentuk 2 garis potong yang sejajar. Jadi di sini terbentuk 2 garis potong sejajar. Nah, 2 garis potong sejajar ini juga tidak membentuk titik potong. Jadi di sini tidak terdapat titik potong. Nah, kemudian sifat yang ketiga, di sini ada 3 bidang datar yang satu sama lain berpotongan, tapi tidak berpotongan sekaligus ketiganya. Dia antar 2 dulu, sehingga membentuk 3 garis sejajar. Ini pun tidak ada solusi jenisnya. Nah, di sini 3 bidang berpotongan sehingga membentuk 3 garis potong sejajar. Oleh karena itu, dia tidak terdapat titik potong. Nah, untuk jenis yang keempat, ini ada 2 bidang datar yang berimpit, ya sejajar dengan satu bidang datar. Nah, maka mereka tidak membentuk garis potong dan tidak membentuk titik potong pula. Oleh karena itu, ini termasuk jenis yang tidak ada solusi. Baik, kita tinjau yang sifat kelima. Nah, untuk yang ilustrasi ini, dia termasuk yang punya satu solusi.
Karena sebabnya ketiga bidang terletak tidak sejajar dan membentuk tiga garis potong. Nah, ini ada tiga garis potong ya. Nah, ketiga garis potong ini terbentuk saling berpotongan ya di satu titik. Otomatis titik ini merupakan titik potong. Nah, inilah yang disebut dengan solusi. Nah, ini solusinya satu ya, satu titik ini. Ini kalau tadi, kalau diibaratkan dengan eliminasi substitusi, ini tuh ya hasilnya, hasil eliminasi substitusi itu. Yang tadi itu ya. Kemudian yang bentuk selanjutnya, ini ada tiga bidang datar sekaligus berpotongan di satu garis potong. Nah, ini termasuk jenisnya yang punya tak hingga solusi. Jadi titik-titik potongnya ini ya sepanjang garis potong ini, jadi banyak sekali. Ya, berarti ini tidak terbentuk titik potong, tapi terbentuknya hanya satu garis potong. Kemudian yang selanjutnya, ini ada tiga bidang datar yang berimpit. Jadi tiga bidang semuanya berimpit, berarti yang terbentuk berupa bidang potong. Kalau bidang potong itu berarti kumpulan dari jutaan titik juga, jadi belum bisa ditentukan solusinya. Sehingga jelas ini termasuk yang punya tak hingga solusi. Jadi solusinya ya ada di sepanjang titik potong, ada di sepanjang bidang itu ya, seluas bidang itu adalah titik potongnya. Kemudian ini jenisnya adalah dua bidang yang berimpit memotong satu bidang yang lain. Jadi terbentuk satu garis potong. Ini juga solusinya banyak ya, punya tak hingga solusi. Nah, ini terbentuk satu garis potong. Jadi kesimpulannya, selama dia belum terbentuk titik potong, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak punya solusi, yang keduanya punya banyak solusi itu ya. Jadi ada tiga macam untuk sistem persamaan linear ini. Yang pertama punya satu solusi, yang kedua tidak punya solusi sama sekali, yang ketiga punya tak hingga solusi. Jadi cuma tiga kemungkinan itu ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Oke, baik. Semoga Anda paham ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan hubungkan sistem persamaan linear ya dalam bentuk matrik. Kita ingat lagi ya, bentuk umum dari sistem persamaan linear nah seperti ini. Ini merupakan kumpulan dari beberapa persamaan linear kan ya. Ada sebanyak n variabel dan ada sebanyak m persamaan linear. Nah, kita bentuk ke dalam bentuk kesamaan matrik. Ini berarti satu kolom ya, karena ini masih terikat dalam penjumlahan. Nah, ini belum terpisah-pisah ini. Ini berarti kalau dibikin matrik ruas kiri dan ruas kanan ini mempunyai ordo yang sama. Yang punya ordo yang sama. Kemudian kita bentuk ke dalam bentuk perkalian matrik. Nah, kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian, maka ini akan terpisah ke dalam dua matrik. Yang pertama matrik ukuran M kali N, yang keduanya N kali 1. Nah, di sini konstanta ya B1, B2 sampai Bm itu juga dalam matriks. Nah, kemudian kita bentuk di sini sistem persamaan linear dalam bentuk matriks yang augmentasi. Ya seperti ini, matriks augmentasi. Nah, ditulisnya di sini augmentasi itu kumpulannya, gabungan dari matriks A dengan matriks konstantanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah hubungan antara sistem persamaan linear ya dengan matrik. Jadi matrik bisa sebagai bentuk perwujudan dari sistem persamaan linear.
Nah, untuk lebih memahami, saya sematkan sedikit latihan ya, cuma 4 nomor saja ya. Nah, cuman memang beranak setiap nomornya ya. Nah, ini tugas ini supaya membuat Anda lebih paham gitu ya. Ini nomor 1 ini menentukan beserta alasannya mana yang termasuk persamaan linear dan mana yang bukan. Nomor 2 ini menentukan solusi ya dari sistem. Bisa gunakan metode grafis ya untuk yang A ini, atau metode eliminasi substitusi. Ya, untuk yang B ini gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan jenis solusi ya. Jenis solusinya ya kan ada 3. Punya satu solusi, tidak punya solusi, atau solusinya tak hingga. Nah, kemudian yang keempat, ubah SPL dalam bentuk matrik augmentasi. Nah, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.